warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel hari ini adalah sebuah hal yang momentum sangat menarik karena kami berada di kawasan Pasar Baru yang memang menjadi satu ikonik di DKI Jakarta. Perlu diketahui Pasar Baru ini memang mengalami pasang surut dan bahkan ya keperhatian sangat mendalam dari kunjungan keramaian pengunjung. Sejak pasca pandemi Covid, dagang dan selainnya yang menjadi pengusaha lokal di sini juga mengalami satu degradasi. Saya bertemu dengan Ketua Asosiasi Pasar Baru, Pak Haris. Selamat siang, Pak Haris. Siap, Pak Haris. Pak Haris, saya akan menanyakan hal substansi kaitan dengan Pasar Baru yang memang banyak trend dari masyarakat. Pasar Baru kok nggak seperti kayak dulu lagi? Seperti itu ya, Pak. Apa yang menjadi kendala, Pak, setelah pandemi Covid? Jadi kalau setelah pandemi Covid sampai sekarang, tentunya pada saat itu agak sepi pasaran, jauh ya dibanding normalnya. Tapi sekarang ini mulai pulih, Pak, pelan-pelan. Tapi nggak seperti kayak dulu lagi. Kayak dulu lagi ya, kan? Berkurang, sangat berkurang. Di samping kita juga ada saingan-saingan dari mall, juga dari Pemda DKI kita udah berkali-kali mikirim surat ke Pak Wali Kota juga udah kita kirim surat. Kita minta revitalisasi Pasar Baru untuk supaya tetap cepat dibenahi. Kita butuh trotoar yang rapi kiri kanan, terus jalan aspal hot mix supaya orang bisa parkir seperti zaman dulu. Dan penerangan jalan ini. Zamannya Pak Wali Kota yang sebelum ini kemarin, itu kita udah minta pada saat sebelum Covid mereka minta agar Pasar Baru tuh kanopinya kan dibongkar karena sudah rapuh ya, dia udah karatan, bahaya, jadi akhirnya dicabut. Nah, terus dijanjikan akan dipasang lampu-lampu yang baru karena dulu lampunya tertempel di ya, kanopi. Di kanopi itu ya. Jadi sampai hari ini, Pak, sudah mau 3 tahun lebih tidak ada realisasi sama sekali. Dan saya juga sebagai ketua asosiasi selalu diundang di wali kota. Berkali-kali ceritanya sama, akan ada revitalisasi, mau dirapikan Pasar Baru. Tapi sampai hari ini kita menunggu sampai kemarin 200 tahun, 1820 sampai tahun 2020 kita tunggu, mungkin ada kabar baik. Tapi tidak ada juga, Pak. Jadi nggak ada perkembangannya untuk Pasar Baru. Saya bingung, Pak. Hal-hal kecil seperti kayak mondok aja, toko-tokoan di sini bayar pajak, bayar listrik untuk penerangan jalan aja nggak dipasang. Dan saya udah ketemu dengan kepala Bina Marga waktu itu, beliau sampaikan dalam 1 hari akan kita pasang lampunya, tiangnya sudah siap. Tapi sampai hari ini pun tidak ada realisasinya. Yang kedua, Pak Haris, ini kan juga bukan hanya permintaan asosiasi, tapi juga pengunjung dan toko yang saya ikut juga melakukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Artinya yang pertama adalah suka tidak suka harus direvitalisasi. Harus, karena sudah cukup lama, Pak. Cukup lama ya. Lalu gini, yang kedua, ini kan besok saya mendengar akan ada event festivalnya. Menurut Pak Haris, apakah ini bisa mengangkat martabat dari ini ya, dari para? Jadi pengunjung kita udah ada. Kita itu jangan disamakan dengan mall-mall atau pertokoan yang lain. Pasar Baru tuh punya histori tersendiri. Kalau kita di Pasar Baru, orang datang, dia mau pilih sepatu dari termurah sampai termahal ada. Ada di Pasar Baru. Yang bagus, yang sangat bagus juga ada. Sangat dengan tekstil pun, dengan jahitan pun banyak di sini toko-toko yang menerima jahitan, termasuk kita dari 1929 Isadas berdiri. Saya dari zaman kakek saya. Nah, jadi di sini banyak kita jahit, Pak, jasa ya kan. Jadi orang datang bukan sistem kayak di sini, kita nggak terlalu kena dampak online. Kenapa? Kalau Pasar Baru ya tidak kena dampak online seperti di tempat lain. Karena orang datang di sini mereka tuh jahit. Punya segmen tersendiri sebenarnya. Iya, dan ini one street shopping. Ya. Enak, orang belanja nggak perlu pusing-pusing parkir di gedung-gedung di dalam. Mereka bisa parkir depan toko, terus mereka bisa langsung belanja. Dan mereka mau cari model sepatu apa, emas, toko olahraga, toko jam, toko tekstil, toko penjahit, mereka mau jahit. Yang buru-buru juga bisa di Pasar Baru semua. Jadi bahkan pejabat-pejabat luar daerah juga banyak jahit di sini. Gitu. Jadi Pasar Baru itu tidak tertinggal, dan juga Pasar Baru itu sangat istilahnya tempat yang histori lah. Pokoknya orang kalau mau ke Jakarta pasti saya mau ke Pasar Baru. Pasar Baru untuk
pertanyaan saya gini, ini mau diapain sih pasar baru? Saya sederhana aja gitu ya kan. Kita Jadi sih mau pas- kemana nih pasar baru? Saya menanyakan itu. Dulu nggak boleh parkir, Ah. belakangan dikasih izin sama Pak Ahok, boleh parkir nggak apa-apa asal ya. apa namanya keramiknya diganti dengan Diganti konblok. dengan kelompok ya. Saya yang ganti. Pada Ya. saat itu toko-toko keluarin swadaya sendiri dan kita ganti konblok. Jadi kita ganti konblok ini punya Pemda lah depannya, Iya, bukan iya. punya pertokoan. Betul ya. Tapi kita ganti tetap nggak apa-apa karena Pak Ahok bilang pada saat itu menjabat gubernur, oke kerjakan nanti boleh mobil masuk boleh parkir. Dan sampai hari ini mobil mulai parkir kita dapat makanya kita dampaknya bagus Pak pada kita positif sekali. Dan juga kita minta ini kan dari zaman dulu seperti ini sebenarnya. Belakangan aja dibikin pedestrian. Yang dimana pedestrian pengunjungnya juga nggak terlalu banyak, parkirnya susah di luar. Akhirnya yang ada apa susah orang. Kita dikasih gedung parkir dulu, namanya Istana Pasar Baru di sini. Ya, yang Gedung parkir itu Pemda kasih buat kita Pak untuk pertokoan, Tapi supaya lagi, pengunjung ya, itu datang. ya. Akhirnya mereka di situ juga disewakan untuk kantor, ada toko-toko Betul juga di lagi, gedung ya. itu. Jadi gedung itu akhirnya dipakai oleh Yang mall, lain, yang lain, Istana ya. Pasar Baru sendiri Bagi yang gitu. parkir di sana. Ya, Ya. orang kita nggak kebagian. Dan juga jalan aksesnya sangat umum nih Gang Bata ya. Ada ya. Yang ya. menuju ke Istana Pasar Baru. Jadi kita sangat berharap kepada Pemda DKI agar ini bisa dilaksanakan secepatnya, perbaikan konblok, penerangan jalan, dan juga Awning dan kanopi itu dilihat, Dilihat. gimana supaya hawa juga tetap masuk dan juga lebih keren lah, artinya lebih ya orang nggak lebih kehujanan. Nah, Nah, tapi nah. itu ketiga lah. Pertama kita perlu penerangan, kedua kita butuh parkir untuk trotoar, ya kan, untuk orang jalan dan tengah hot mix untuk parkir. Nah, kalau udah ada parkir, kita lihat yang sembarangan-sembarangan dagang-dagang mungkin ada tinggal dikit lah ya sekarang ya, yang mengganggu toko-toko, menutupi toko-toko, otomatis mereka akan terpisah dari Pasar Baru sendiri lah. Mungkin mereka ada tempat-tempatnya tersendiri, penampungan sendiri ya. Jadi kita kan di sini pengennya orang pengunjung datang nyaman ya. nyaman parkir, Pemda juga untung. Gimana caranya? Pasang secure parking supaya orang parkir di pertokoan ada juga pemasukan untuk Pemda. Dan itu nggak dikit loh Pak. Ya. Jadi Sabtu, Minggu apalagi ramenya bukan main. Kalau kita lihat ujung ke ujung ini kan panjangnya sekitar 500 meter. Dokter ya. Jadi kalau ada parkir mobil, terus bisa ada pendapatan untuk Pemda juga kan mungkin lebih bagus. Ya. Pak, pertanyaan juga ini pesan dari teman-teman yang memang agak sedikit di luar koridor pertanyaan ini ya. Ya. Nah, karena bagaimana pasar baru ini juga ada PKL Pak. Ya ada PKL walaupun di tempat salahnya. Saya menanyakan ke Pak Arif, bisa nggak sih ini dikombinasikan dengan sebuah hal yang artinya PKL juga terangkat mata. Kalau bahasa Inggris saya Bahasa mengatakan Inggrisnya live and let live. Oh gitu ya. Jadi kita hidup juga mereka boleh hidup. Modif gitu ya. Pasti Oke. dong. Pasti dong. Jangan oke. dong, ya kan, Tapi biar- tertib yang penting ya, mereka UMKM kan? Oh, UMKM ya. Tertib, jangan ya pakai sembarang Sembarang tenda-tenda tenda dan gitu, oke. misalnya dari wali kota, Ya. dari gubernur tutup mata Tutup aja. mata ya. Oke. Rapikan. Rapikan ya. Ada Oke. tempatnya, ada waktunya, Waktunya ya. ya kan? Nah tempatnya Metro Atom itu sebenarnya di bawah, di pasar dan di atas ada lantai berapa udah disiapkan untuk mereka, Ya. ya kan? Ah, Kalau semuanya orang udah tahu nih sekarang, satu tempat ini, oh ini untuk khusus street yang ada penjualan Penjualan kaki lima, banyak. mereka pasti datang kok Pak. Ya. Mereka juga membutuhkan untuk oleh-oleh keluar daerah, daerah, ya. kan teman-teman luar daerah. Betul ya. Kita juga senang, ada seninya. Ada seninya betul ya. Ada arts Dan dan, juga culture-nya kalau dapat mamanya ya. ada yang dagang, mamanya jual-jual kayak di sini terkenal somai dan yang lainnya, mungkin ada Souvenir tempatnya atau ya. apa gitu Gini ya, Pak, ya. ada gang Sutek, Ya. ada gang Poseng, Poseng, ya. ada gang Bata, Ya. ya kan? Ah. Ada banyak gang di sini jalan. Ada juga satu lagi depan Metro Atom, seberang Metro Atom, Ah. antara Harko itu ada tanah kosong. Berarti bisa dioptimalkan. Itu sebenarnya. bisa optimalkan. Kita butuh di sini juga tempat sholat. Kalau Iya. bisa ada masjid di atas. Di Atas, sini ya. mayoritas orang Muslim. Iya. Pengunjung datang kadang-kadang mau sholat, ya kadang-kadang toko ada siapin, kadang-kadang tidak. Tidak ya. Kalau mereka di atasnya buat satu masjid yang bagus, Bagus, untuk iya. Pasar Baru, orang bisa beribadah juga, sholat di situ. Bawahnya bisa untuk parkir motor, ya kan? Mungkin lantai paling bawahnya, lantai 2, 3-nya dibikin buat kaki lima. Ya. Nggak ada salahnya kok Pak. Kita sama-sama cari makan lah. Kita kan orang berdagang, Betul. orang bisnis. Kita sih maunya hanya gimana caranya kita hidup, mereka juga hidup, nggak apa-apa, sama-sama kok Pak. Kita merangkul, tapi tertib Pak. Jadi juga kita nggak malu sama, kita kan di sini dibilang Mata Sutioso pada zaman itu pusat perbelanjaan
wisata bertaraf internasional. Internasional. Jadi kita minta kalau ada tamu-tamu juga datang, turis-turis dari luar, kita juga nggak malu. Ya. Rapi tempatnya, ada ya untuk segmen untuk yang bagian yang penjualan yang murah-murah ada, yang sedang-sedang di toko-toko juga ada. Mereka mau cari makan di restoran ada, mau yang di istilahnya pinggir jalan pun ada yang jual. Oke, sebelum closing nih Pak Aris, Ya. harapan apa yang sebenarnya bisa menjadi satu harapan dari para pengusaha di sini maupun Pak Aris sebagai ketua asosiasi? Ya, kalau saya sih sangat berharap, saya sangat berjanji kepada pertokohan saya sebagai ketua. Saya juga malu tiap kali janji-janji dapat janji dari wali kota dari mana, tapi nggak pernah terlaksana. Saya minta dilaksanakan lah, tolong dibantulah kita. Saya juga malu kadang-kadang rasanya, aduh, udah janji-janji tiap kali saya kasih mereka angin segar, tapi kayaknya tidak terlaksana. Ya. Karena saya juga datang ke sana rapat, ternyata saya lihat tidak terlaksana. Kadang-kadang ya mungkin alasannya dananya belum ada atau apa. Tapi kan Pak, ini kita kan di sini ya Pak, Masjid Istiqlal, Monas, lapangan Banteng, katedral, Iya. ya kan, itu semua dan gedung kesenian itu kayaknya menyatu dengan Pasar Baru. Ya. Satu akses Satu itu Pak, akses, ya. satu daerah, istana juga Pak. Dan ikonik semuanya Pak. Ya, saya pengen Pak, itu kalau bisa di sini kita dibikin kayak MRT atau LRT atau apa yang bisa turunnya Akses, tepat. ya, tembus tepat Dulu gitu kan ya. Pak Sutioso Iya. kasih kita Iya. busway depan sini Pak, jadi Iya. bagus banget. Jadi pengunjung tuh dari Istiqlal mungkin pas habis sholat bisa mampir ke Pasar Artinya Baru. bisa satu akses lah ke Satu Istiqlal akses, kemana gitu dibuat ya. namanya Iya, jembatan, dibuat jembatan ya. untuk Artinya, turun enak, iya. ya kan. Terus parkir juga di Pasar Baru enak. Iya. Pengunjung juga rasanya nyaman, lampunya terang. Orang takut Pak kalau gelap di Pasar Baru. Terima kasih Dan Pak. ini barangkali ini satu pesan yang memang sangat luar biasa yang saya dengan Pak Aris. Ada hal-hal yang memang kita bisa sampaikan kepada publik maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Suka tidak suka, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan satu perubahan total dalam rangka revitalisasi Pasar Baru. Yang kedua adalah dampak global. Hal ini bisa diakali apabila semua pihak untuk melakukan satu pemikiran yang sama dalam bagaimana meningkatkan satu perubahan yang signifikan, baik itu UMKM maupun juga pengusaha-pengusaha lokal yang memang ini bisa menjadi satu produktivitas bagi Pasar Baru ekonomi sejarah. Sampai kita Pak Aris, Ya, terima siap. kasih Pak Aris, Ya, Pak. sukses selalu Ya. dan mudah-mudahan ini Ya, Pasar Pak. Baru akan Terima kasih, berubah.